Shalom, saudara kasih Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda ada dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar pada hari ini. Saudara kekasih Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami kekecewaan di dalam kehidupan ini. Nah, tentu kekecewaan itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor dan setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Apa faktor yang menyebabkan kekecewaan di dalam diri kita tentu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Tetapi saudaraku, kalau secara umum bolehlah dikatakan bahwa kekecewaan itu seringkali terjadi ketika apa yang kita harapkan itu tidak terwujud. Ketika apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi ekspektasi kita tidak terjadi di dalam kenyataan, maka pada saat itulah terjadi kekecewaan. Ya, atau kalaupun terwujud, tetapi ia tetap tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Nah, di sanalah terjadi kekecewaan itu. Nah, pertanyaannya saudara adalah, pernahkah kita menjadi kecewa kepada Tuhan ketika apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak berjalan selaras dengan apa yang kita impikan, kita harapkan, atau kita cita-citakan. Nah, saudara, ini menarik. Bacaan leksionari harian kita dari Yeremia 20 ayat 14-18. Ini mengisahkan tentang keluh kesah seorang hamba Tuhan bernama Yeremia. Nah, kisah hidup Yeremia ini sangat jauh berbeda dari orang-orang pada umumnya yang bekerja demi fasilitas, orang-orang yang bekerja demi pemenuhan gaya hidup. Ya, saudara, pada umumnya orang kalau bekerja gitu ya, apa tujuanmu bekerja? Nah, pada umumnya orang akan bekerja demi mendapatkan fasilitas. Orang akan bekerja keras demi memenuhi tuntutan gaya hidupnya. Tetapi saudara, ini sangat berbeda ketika Yeremia menerima jabatan sebagai nabi. Dan ketika dia menyatakan firman Allah kepada bangsa Yehuda yang lalim itu, ternyata dia justru harus berbenturan dengan banyak orang. Dia harus mengalami benturan-benturan dengan banyak pihak. Mulai dari para penguasa, bahkan sampai saudara karibnya, sahabat karibnya sendiri, dan orang-orang yang terdekat dengan dia dikatakan dia juga berbenturan dengan mereka. Dan sekarang mari kita bayangkan ini situasinya. Betapa sepinya, betapa sendirinya hidup menjadi seorang Yeremia. Dan kalau kita membaca bagian leksionari yang kita baca hari ini dari ayat 14-18, bahkan di sana dikatakan di titik terendah kehidupannya Yeremia sampai berseru dan dia mengutuki hari ketika dia dilahirkan. Nah, saudara, maka nggak heran kalau Nabi Yeremia ini disebut sebagai nabi yang menangis, begitu istilahnya. Karena memang begitu berat pergumulan yang harus dihadapi Yeremia ini. Dan pergumulan itu dihadapi justru ketika dia taat mengerjakan apa yang menjadi panggilan Allah di dalam hidupnya. Nah, saudara, ini cukup ironis sebetulnya. Nah, saudaraku, bacaan kita hari ini menyajikan sebuah contoh kehidupan seorang pelayan Tuhan yang setia. Tetapi yang menarik adalah perikop kita mengatakan, justru karena kesetiaannya kepada Allah itulah, maka hidupnya menjadi hidup yang tidak mudah, penuh dengan berbagai macam pergumulan dalam hidupnya. Saudara, mengapa kesulitan justru menjadi upah dari sebuah kesetiaan? Pernahkah Anda menanyakan hal seperti ini? Kenapa kesulitan justru menjadi upah dari sebuah kesetiaan? Saudaraku, mungkin sama seperti Yeremia, seringkali kita juga tidak pernah mendapatkan jawaban yang bisa memuaskan akal budi kita. Mungkin tidak akan pernah bisa. Tetapi saudaraku, percayalah akan satu hal ini, bahwa Allah sungguh mengetahui apa yang menjadi tujuan dari setiap penderitaan kita. Satu masa dalam hidupnya, Yeremia memang mengalami kesulitan sebagai konsekuensi dari ketaatannya kepada Allah. Tapi saudara, Yeremia juga patut berbahagia. Kenapa saya katakan dia patut berbahagia? Karena kesulitannya itu, karena kesusahannya, karena pergumulannya itulah yang ternyata justru mendatangkan kebaikan yang besar bagi Yehuda di kemudian hari. Kalau dia tidak pernah mau mengambil challenge atau tantangan itu untuk bergumul dan bersusah-susah,
mungkin perubahan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan Yehuda di kemudian hari. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita selalu diundang untuk memberikan diri kita untuk sebuah tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita diundang untuk hidup dan memberikan diri kita untuk sesuatu yang lebih besar dari tujuan atau dari mimpi-mimpi kita, dari cita-cita kita pribadi. Kita diundang untuk hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Saudaraku, ibarat sebuah lukisan yang dibuat atau dilukis di atas sebuah kanvas yang besar, terkadang kita memang tidak mampu melihat keindahan lukisan itu. Sampai kita mau berhenti sejenak, kita mundur beberapa langkah, kita melihat, kita berpikir lebih dalam untuk memahami pesan apa yang mau disampaikan oleh sang pelukis lukisan yang begitu besar itu. Dan itu membutuhkan waktu dalam kehidupan kita. Saudaraku, selamat merenungkannya. Tuhan memberkati. Amin.